Are you ready? The time has come. Let the show begin. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kawasan Pakualaman merupakan salah satu wilayah bersejarah di kota Yogyakarta yang memiliki nilai penting baik dari sisi budaya, sosial, maupun tata ruang kota. Sebagai kawasan yang tumbuh di tengah dinamika perkotaan, Pakualaman menunjukkan perpaduan antara fungsi permukiman, pemerintahan, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Melalui pengamatan kawasan ini, kita dapat memahami bagaimana perkembangan tata ruang kota berlangsung serta potensi dan permasalahan yang muncul di dalamnya. Perkenalkan, nama saya Dendini Risnaini. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan gambaran umum kawasan Pakualaman. Kawasan Pakualaman ini terletak di Kecamatan Pakualaman, Kota Yogyakarta. Kawasan ini merupakan wilayah historis yang sejak lama berfungsi sebagai pusat pemerintah Kadipaten Pakualaman. Di dalamnya terdapat kompleks pura, balai budaya, area permukiman tradisional, serta berbagai fasilitas publik yang tumbuh di sekitarnya. Berdasarkan rencana detail tata ruang Kota Yogyakarta, kawasan ini merupakan kawasan cagar budaya dan kawasan campuran dengan fungsi sosial, budaya, dan pemerintahan. Karakter arsitektur tradisional Jawa, tata ruang yang berlapis antara pura dan kampung sekitar, serta kehidupan sosial masyarakat yang masih menjaga nilai tradisi, serta kawasan ini memiliki arti penting, baik secara historis, kultural, maupun arsitektural. Namun, nilai penting itu tidak serta-merta menjamin kawasan ini bebas dari tekanan pembangunan. Disinilah pentingnya pengendalian pemanfaatan ruang, agar warisan budaya Pakualaman tetap lestari di tengah perubahan kota. Perkenalkan, nama saya Rayafat Leaurel Ibrahim. Di sini saya akan menjelaskan potensi masalah di wilayah Pakualaman. Jadi, kawasan Pakualaman itu menghadapi berbagai tantangan, mulai dari konflik kepemimpinan lingkungan di tanah, citra warisan budaya, hingga tumpang tindih regulasi peternakan yang menyulitkan pengelolaan kawasan cagar budaya ini. Selain itu, tekanan modernisasi di pusat kota Yogyakarta menimbulkan dilema antara pengembangan kota dan pelestarian nilai bangsa. Kurangnya kesadaran serta partisipasi masyarakat juga dapat memperburuk kondisi tersebut. Hal ini karena terdapat tanpa adanya keterlibatan warga yang mengakibatkan kebijakan pelestarian seringkali tidak tepat sasaran. Baik, di sini saya Pascal Suwadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang gimana sih gambaran umum insentif kawasan Pakualaman. Jadi, gambaran umum tentang insentif kawasan Pakualaman itu adalah mekanisme yang diterapkan oleh pemerintah setempat, pemerintah DIY, untuk mendorong pemanfaatan ruang di kawasan cagar budaya, khususnya di daerah Pakualaman ya. Bisa dilihat di sekitaran tuh yang dulunya merupakan alun-alun, namun sekarang sudah dialihfungsikan. Mungkin karena pengetahuan saya juga minim, jika yang saya dari mata mungkin ini jadikan seperti lapangan gitu untuk fasilitas umum. Ini tuh merupakan bagian dari upaya penataan ruang yang bertujuan menjaga karakter dan nilai historis kawasan ini. Lalu apa sih tujuannya dilakukan insentif kawasan Pakualaman? Tujuannya itu adalah untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan, serta lingkungan di sekitar Pura Pakualaman
agar tetap selaras dengan paduan rancang bangun yang telah ditetapkan sejak lama. Lalu bentuk insentif itu bisa berupa apa sih? Insentif itu dapat berupa dukungan finansial dari pemerintah, misalnya bantuan untuk pemeliharaan bangunan bersejarah atau kegiatan yang mendukung budaya di sekitar kawasan Pakualaman. Mekanisme ini tuh seluruhnya diatur oleh pemerintah daerah, salah satunya tertuang dalam peraturan wali kota mengenai tata ruang dan bangunan di wilayah Pakualaman. Insentif ini tuh mencakup berbagai aspek penataan ruang seperti identitas pemanfaatan lahan dan tata bangunan, termasuk arsitektur dan orientasi bangunan untuk membatasi perubahan fisik yang dapat merusak citra kota. Saya Raffi Jayandika akan melanjutkan tentang penjelasan disinventif di daerah Pakualaman. Disinventif merupakan bentuk pengendalian pembangunan yang bertujuan mengurangi dan atau mencegah kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Di kawasan Pakualaman yang dikenal sebagai kawasan bersejarah dan padat penduduk, disinventif diterapkan untuk menjaga keseimbangan antara kelestarian budaya dan perkembangan kota. Contoh-contoh bentuk disinventif di kawasan ini antara lain seperti membatalkan izin bangunan baru yang tidak selaras dengan arsitektur tradisional, kenaikan pajak atau restriksi bagi bangunan komersial yang melanggar ketentuan zonasi. Yang ketiga, penolakan izin pemanfaatan ruang jika kegiatan tersebut berpotensi merusak nilai sejarah atau mengganggu kenyamanan lingkungan. Dengan adanya disinventif ini, pemerintah mendorong agar masyarakat dan pelaku usaha lebih berhati-hati dalam menggunakan ruang serta lebih menghargai nilai budaya dan lingkungan di kawasan Pakualaman. Baiklah teman-teman, sekarang kita sampai di kesimpulan, yaitu kawasan Pakualaman di Kota Yogyakarta. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Simon Pandaputan Siregar. Kawasan Pakualaman di Yogyakarta merupakan wilayah historis yang memiliki nilai penting dari sisi sejarah, budaya, arsitektur, dan tradisional Jawa. Sebagai pusat pemerintahan di Kadipaten Pakualaman dan kawasan cagar budaya, wilayah ini menghadapi berbagai tantangan, antara lain konflik kepemimpinan, internal, dualisme, regulasi pertanahan, anggaran pembangunan modern, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan. Untuk menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya dan perkembangan kota, pemerintahan daerah menerapkan mekanisme insentif kawasan cagar budaya yang bertujuan mengendalikan pemanfaatan dan ruang dan menjaga karakter lingkungan bersejarah. Melalui kebijakan ini diharapkan pelestarian nilai-nilai historis dan sosial budaya di Pakualaman dapat berjalan seiring dengan dinamika pembangunan kota modern secara berkelanjutan.